Kembali bersama Mapikor TV. Bupati Hatua Sikal Abua SH membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Maluku Tengah. Ditandai dengan pemukulan tifa pada tanggal 30 Juli tahun 2020. Acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung Maeoku Kota Masohi tanggal 30 Juli tahun 2020. Dihadiri oleh Kepala Pertanahan Maluku Tengah Dr. Marulakto Gatorop SHMH dan stafnya, serta Kepala-Kepala OPD lingkup Pemda Malteng dan peserta rapat. Bupati Hatua Sikal Abua SH didampingi Kepala Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Dr. Marulakto Gatorop SHMH, seusai acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020. Berikut ini keterangan Bupati Maluku Tengah Hatua Sikal Abua SH kepada Mapikor TV. Atas nama pribadi pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada BPN, di mana hari ini telah kita selenggarakan rapat untuk program Agraria Kabupaten Tengah. Harapan kami itu bahwa rapat ini itu dia bisa menghasilkan satu komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga masalah reforma agraria itu ke depan bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Apalagi Bapak Presiden sendiri itu sangat betul-betul respon untuk tentang reforma agraria ini, karena untuk seluruh Indonesia ini mungkin sudah jutaan sertifikat yang dikeluarkan. Artinya kalau dulu kita mengikuti tata cara memperoleh sertifikat, ya, itu satu lahan saja. Yang angka ini kan ada yang mengajukan ini ada 2.000, 3.000, 100 meter, 200 meter. Kita memproses sertifikat itu bertahun-tahun. Tapi sekarang ini begitu data-datanya lengkap, ya, lalu diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, dan ini bukan hanya per orang, tapi bisa berkelompok juga. Jadi dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa, dan sertifikatnya bisa selesai. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Maluku Tengah ini dengan rapat koordinasi ini, itu ke depan semua tanah-tanah yang belum bersertifikat mudah-mudahan bisa disertifikat. Itu harapan dari Pak Bupati, ini reforma agraria ini menjadi salah satu solusi untuk ketimpangan masyarakat di Indonesia. Lebih khusus juga di Kabupaten Maluku Tengah, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Apa kemudian dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk Badan Pertanahan Nasional dalam rangka sukseskan reforma agraria? Dukungannya terutama di dalam anggaran. Nanti kita kerjasama dengan BPN bagaimana untuk ke depan supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana harapan. Kami memberikan dukungan dari semua sisi, dan kami juga akan perintahkan kepada semua kepala desa yang ada di Maluku Tengah. Apabila ada Badan Pertanahan Nasional berkunjung ke daerah-daerah desa-desa untuk memproses sertifikatnya, maka itu harus memberikan pelayanan seperti itu. Ya, itu dukungan kita nanti. Karena apa? Yang kita tahu bersama bahwa masalah perekonomian kan dia berjalan terus. Setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk berusaha. Apabila yang sekarang kata dia, kalau yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat, walaupun memiliki tanah, tapi tidak memiliki tanda pihak berupa sertifikat, maka dia tidak bisa menjadikan jaminan untuk meminjam uang di bank. Tapi dengan adanya pensertifikatan ini, maka siapa saja boleh melakukan kegiatan ekonomi dengan bisa meminjam uang di bank, sehingga roda perekonomian itu bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Jadi sekali lagi kita akan memberikan dukungan kepada BPN untuk bagaimana supaya bisa Maluku Tengah ini proses sertifikat bisa berjalan, dan masyarakat Maluku Tengah itu bisa memiliki kepastian tentang status tanahnya. Karena sekarang ini kita tahu bersama bahwa seseorang itu memiliki tanah, hanya memiliki secara fisik, tapi secara yuridis formalnya itu dia tidak
konflik. Sehingga apa terjadi? Kalau terjadi persengketaan, ada satu juga Pak Kepala BPN Maluku Tengah. Harapan kami juga kan kita sini ada spesial positif, spesial negatif. Ya. Kita ini kan masih mengikuti antara positif dan negatif. Saya dengar bahwa ke depan ini kalau spesial positif itu diterapkan, maka seseorang memiliki tanah selama 6 tahun, 7 tahun, maka itu tidak bisa diganggugat lagi. Jadi harapan ini, yang ada pensertifikatan ini, harapannya mudah-mudahan ke depan itu bisa menerapkan spesial positif ini. Jadi kalau begitu dia memiliki sertifikat, itu tidak bisa diganggugat lagi. Karena proses sertifikat ini sudah terbuka sekarang ini. Ya, jadi harapannya supaya kan begini, sekarang ini kan ada orang yang memiliki sertifikat, walaupun 20 tahun, 30 tahun, dan suatu waktu bisa digugat. Nah, kalau gugat jadi rame lagi, tapi dia ada spesial positif yang sekarang kalau tidak salah undang-undang pertanahannya sekarang ini pensertifikat secara keseluruhannya, maka seseorang begitu dia memiliki tanah dalam jangka waktu 5 tahun, maka siapapun juga tidak bisa menggugat tanah itu lagi. Jadi harapan insya Allah kita mendorong supaya ada kepastian kepada masyarakat memiliki tanah itu. Oke, Pak Kepala BPN, tadi di sambutan tadi Pak ada singgung soal nanti Kepala Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Dr. Marulakto Gatorop SHMH, mengatakan, contohnya, sekarang udah siap. Kalau nggak COVID ini, Pak Bupati udah siap serahkan 3.000 lebih sertifikat dari 2020. Bisa hilang, Amala Morela, Ratu, Suhuku, sama Hei. Jadi kita ada dapat 4.000 sertifikat tahun ini. Kemarin harusnya 14.000, tapi karena COVID, siap sebagian. Jadi, sudah siap serahkan. Sudah selesai, tinggal penjahit sertifikat kita jadwalkan untuk diserahkan. Harapan kami dari 3.000 itu rata-rata 50 juta aja satu sertifikat bisa diagunkan di bank atau di jasa keuangan. Dalam satu desa ada 1.000 sertifikat, uang berputar di desa itu akan menumbuhkan ekonomi, memacu ekonomi. Dia jadi bisa modal usaha beli jaring, kalau nelayan, kalau petani bisa beli bibit, dan sampai nanti kita jadikan menjadi pilot proyek. Bukan hanya di Seram Timur Pak, kalau bisa nanti UIP ya bisa kita dorong. Singkong-singkong yang ada sana nggak dijual lagi ke pasar, tapi dijadikan home industry krepek Pak. Nah itulah dukungan nanti Pak Bupati, perindustrian, perdagangan. Kalau kami kan belum sertifikat, kita legalisasi supaya sertifikat yang dapat itu bisa diagunkan di Pegadaian, di BRI, di BPDM, di jasa-jasa keuangan lain, modal. Itulah harapannya di reforma agraria, makanya digenjot terus reforma agraria ini. Sebenarnya ini kami hanya membantu Pak Bupati. Jawi ini ada di Pemda, BPN kebetulan mengurus nanti legalisasi, bukan hanya legalisasi, tapi akses keuangannya bisa terbuka. Itu harapannya, karena sertifikat itu dianggarkan kan 500.000 lebih satu sertifikat dari DIPA. Harapannya 500.000 itu menghasilkan nanti dari tadi 1 digit menjadi 2 digit Pak dalam setiap desa. Banyak lagi di Maluku Tengah ini yang mau sertifikat, masih banyak. Bisa aja sertifikat nanti negeri-negeri adat kita register Pak, sehingga begitu negeri adat ini diregister tanahnya diberikan kepada negeri adat, bisa dia menyewakan dalam bentuk sewa pakai kepada perusahaan lain, sehingga tidak hilang nanti tanah-tanah negeri adat itu, tidak dijual oleh pemangku kepentingan pada saat menjabat di situ, sehingga nanti kan hilang status Maluku itu sebagai negeri adat, negeri raja-raja. Kita baru 34 tahun di Maluku, jadi sudah melihat ini potensi akan hilang. Karena bisa disebut negeri kan kalau ada petuanan kan? Kalau petuanan sudah habis, biar ada raja lagi, kan sudah nggak bisa lagi Pak. Dalam satu negeri kan negara gitu, negeri itu kan negara Pak. Kalau wilayah nggak ada, bisa negeri adat lagi. Jadi ini lagi kita lihat ini supaya berkeadilan lah. Jangan nanti seseorang menguasai tanah lebih daripada dukungan penuh dari Pak Bupati dengan seluruh perangkat daerah itu sangat dibutuhkan Pak. BPN tidak bisa sukses menjalankan reforma agraria ini. Kami hanya pion aja Pak, pion BPN yang punya gawe ini yang kuat Pak Bupati. Makanya
alhamdulillah puji Tuhan Pak Bupati hadir dengan senang hati hari ini. Dengan kehadiran beliau aja mungkin nanti semua SKPD bisa bergerak. Jadi output kita nanti Pak, ini baru awal Pak. Nanti ada pelatihan. Jadi pelatihan nanti kita minta narasumber dari Pemda bagaimana sih mengolah, contohnya seperti saya contohkan tadi, buah naga itu jadi selai. Bagaimana dia memasarkannya. Kalau semua di desa itu menanam buah naga, siapa mau makan siapa punya. Itu bisa busuk dibuang. Sehingga kalau dibikin selai kan, jadi kita pulang damun tinggal masuk ke roti kan beli mahal. Terima kasih Pak.